Profis, nah ini gimana nih kalau pandangan Profis? Pro kontranya masih ada kok sampai sekarang. Bahkan sebenarnya harapan buruh yang ter-PHK atau yang dirumahkan yang mendaftar ini, selain ketika mereka kemudian dapat, udahlah kasih duit aja, kita butuh makan. Gimana Prof? Iya, kalau saya lihat ada dua skema stimulus ya di kondisi saat ini. Pertama, stimulus ekonomi ketika masa pandemi. Dan yang kedua adalah stimulus ketika pandemi ini selesai, kemudian ekonomi bisa kita recovery. Nah tentu di saat pandemi fokus utama adalah bidang kesehatan. Kemudian fokus utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat untuk bisa akses ke kebutuhan pokok. Itu harus dipastikan terjamin. Sehingga daya beli masyarakat itu harus dipastikan, selain juga dari sisi suplainya, dari pasokan kebutuhan pokoknya. Jadi pemerintah memang menghadapi dua faktor ya. Satu faktor menjamin mereka korban PHK atau mereka yang dirumahkan itu bisa membeli, dan yang dibeli juga tersedia. Nah persoalan sekarang ini adalah kita bisa mengukur seberapa besar stimulus kalau kita bisa memastikan sebenarnya kapan pandemi ini bisa kita selesaikan. Kalau kita nggak bisa memastikan kapan pandemi ini bisa kita selesaikan, maka tentu pertanyaan publik terkait dengan skema kartu prakerja itu tak terhindarkan akan muncul, karena memang ada dua skema di sana, ada skema rescaling dan upscaling, dan satu lagi skema safety net, 600.000 diberikan ketika 1 bulan setelah selesai penuntasan modulnya. Ini kalau saya perhatikan lebih ke safety net. Nah yang rescaling dan upscaling, katakanlah mereka sudah menuntaskan selama 4 bulan, tetapi dunia usaha tidak bergerak dan penciptaan lapangan kerja tidak terjadi, maka yang muncul akan sia-sia kompetensinya. Katakanlah di repeat lagi kembali programnya, tetapi uang 5,6 triliun ini sudah digelontorkan. Katakanlah Pak Haryadin tadi semua peserta tertib gitu ya. Tapi pertanyaan publik adalah sampai kapan pandemi ini berakhir? Kalau pandemi ini katakanlah sampai akhir tahun, tentu bulan akhir Juli Agustus tidak akan terciptanya lapangan pekerjaan. Itu kenapa tadi perdebatannya 5,6 triliun apa nggak lebih baik untuk menopang kebutuhan pokok mereka yang terkena PHK atau yang dirumahkan atau yang mendapatkan pemotongan gaji. Terlebih lagi dari dunia usaha melihat sampai akhir Juni itu nafas rata-rata sudah sampai ya, di ujung hidung. Bayangkan kalau Juli Agustus masih kita belum menuntaskan pandemi ini, mudah-mudahan bulan depan sudah selesai ya. Tapi kalau katakanlah the worst scenario itu bulan Juli Agustus belum terselesaikan, maka menurut saya rakyat lebih membutuhkan makan ketimbang rescaling dan upscaling untuk saat ini ya. Kecuali nanti kalau setelah selesai kemudian dirubah lagi, lapangan pekerjaan sudah mulai muncul, nah kita memang perlu tenaga kerja yang lebih produktif.